Halo, Halo. selamat malam. Apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan sebenarnya temanya ya. Kita akan pilih dari sini, teman-teman. Kita akan pilih dari sini. Terserah nanti apa. Aku cuman bilang sama kalian, kadang-kadang tarot reader itu nggak punya ide. Nggak semuanya tiap hari bisa berpikir ya, karena aku ada konsentrasi lain belakangan ini. Jadi kita lihat aja temanya apa. Yang melihat kamu sungguh menarik dan dia ingin tahu perasaanmu padanya. Oke, teman-teman, ini jujur bagus banget. Dikala aku nggak punya ide, ada kartu ini ya. I find you so attractive. Ada yang melihatmu sangat menarik dan dia pengen tahu apa yang kau rasa terhadapnya. Ada yang penasaran tentang perasaanmu padanya. Kalau sekarang temanya kalau biasanya tema kita adalah tentang orang lain, sekarang temanya adalah tentang kamu. Ada seseorang di sini yang penasaran apakah kamu suka sama enggak. Oke, kita akan lihat apa dari sudut pandang dia dulu. Seorang ini tuh pengen banget memiliki kamu loh, teman-teman. Jadi dalam memiliki kamu itu bukan hanya dari suka-sukaan aja, tapi memang benar-benar pengen merangkul kamu, pengen kamu ada di sampingnya. Ya. Terus di sini aku melihat seseorang ini sangat tertarik sama kamu. Ada rasa penasaran juga. Kartu Ace of Swords itu sebetulnya tuh dia melihat kamu itu sejak awal gitu. Dia ada tertarik sama kamu walaupun dia tuh belum kenal jauh tentang kamu gitu. Mungkin baru melihat, mungkin sekilas dia lihat kamu, atau nggak sengaja ketemu sama kamu. Tapi sudah pasti sih sebetulnya kamu mungkin dalam satu circle yang sama gitu ya. Mungkin kamu tahu, cuman orangnya ini kayak nggak kamu sangka dia tuh suka sama kamu. Terus ada kartu Knight of Wands. Di sini teman-teman ada keinginan dari dia itu untuk mendekatimu secara personal. Aku bisa ngelihatnya di sini ya, memang dia membutuhkan keberanian ya. Kita lihat ada kartu di gambar kartu ini ada naga. Itu menunjukkan bahwa adanya ego yang memang harus dikalahkan gitu loh. Mungkin aja ini adalah satu hambatan atau ketakutan tertentu. Tetapi yang aku bisa lihat di sini ya teman-teman, dia ada ancang-ancang gitu loh. Pengen bener-bener kayak aku mau melakukan pendekatan. Karena jujur sesimpel itu dia nggak bisa melepaskan wajahmu dari dia ya. Terus yang aku lihat di sini mungkin dia melihat kamu tuh sungguh kayak snap soul gitu, kayak langsung menombak jantungnya dia. Nah, yang aku bisa bilang di sini teman-teman, kadang-kadang ya kalau orang jatuh cinta itu nggak semua orang bisa mengungkapkan gitu loh. Sebetulnya dia mungkin suka sama kamu, tetapi orang ini punya gesture gugup, terus dia memang orangnya adalah introvert, tidak pandai untuk mengutarakan sesuatu, tidak bisa menunjukkan kalau dia suka sama kamu. Berbeda sama misalnya orang-orang yang atraktif, orang-orang yang ekstrovert yang mungkin malunya itu cuma sekian persen gitu loh. Kalau dia tuh kayak mendahulukan malu dan ada ketakutan besar di sini. Nah, aku ingin melihat dari paradigma dia. Apa sih yang dia pandang dari kamu? Oke. Jujur ya, dia ngelihat kamu itu dari kayak merasakan atau feeling secara batiniah kepada kamu. Dia ngelihat kamu tuh adalah sosok orang yang mungkin dia segani. Ya, dia segani. Dia juga melihat kamu adalah orang yang sangat baik. Kamu tuh nggak jarang untuk menolong orang jika memang orang itu memang membutuhkan. Terus di sini aku melihatnya ada kartu Tower ya.
Kamu tuh orangnya cukup mandiri. Aku lihat cukup mandiri. Kamu tahu yang benar-benar kau lakukan. Kemudian yang aku lihat di sini ya teman-teman, kamu tuh tidak mudah menyerah orangnya. Itu yang dia lihat. Karena sampai dengan saat ini mungkin kamu masih eksis dalam tempaan apapun, dalam keadaan yang memang menurut dia itu krisis ya. Mungkin nggak semua orang itu bisa mandiri untuk berdiri gitu loh. Dia melihat kamu adalah sosok yang kuat, sosok yang benar-benar benar-benar harus pantas menemukan sosok yang sejati gitu. Sosok yang sejati itu sosok yang benar-benar pantas, cinta sejati buat kamu. Nah, di sini ada kartu The Lovers. Dia melihat kamu tuh sebetulnya dari kacamata dia ya, entah dia kegeeran apa gimana, kamu tuh kayak bersinergi sama dia. Dia merasa ketika dia mengungkapkan sesuatu, kamu tuh akan mengerti dan paham maksud dia, gitu loh. Dia melihat kamu itu adalah seorang leader. Dalam arti kamu tuh jago untuk memanage sesuatu. Tipe-tipe ideal dalam dalam misalnya orang mau menikah gitu kan, mencari seseorang tuh yang ideal, yang bisa mengatur, yang bisa berstrategi, yang bisa punya banyak akal gitu loh. Ya karena kan masalah itu pasti akan datang dan pergi teman-teman. Makanya dibutuhkan orang yang kuat. Dari saya lihat beberapa kartu di bawah ini, kamu tuh adalah orang yang memang benar-benar berdiri karena kamu tuh punya power gitu loh. Dan yang aku lihat di sini ada kartu Knight of Pentacles. Kamu tuh orangnya simple. Dia ngelihatnya kamu tuh simple, kamu tuh lucu, kamu tuh orangnya nggak macem-macem, ya. Selain orangnya nggak macem-macem, dia kayak ngelihat kamu itu orangnya tenang. Ya, kamu tuh suka dengan lingkungan yang sudah kau ciptakan sendiri. Misal kamu orangnya suka tenang gitu, kamu seneng berdiam di satu tempat, mungkin membaca buku, kamu seneng sesuatu yang estetik ya, misalnya kayak baca buku ke perpus atau apapun ya. Terus yang aku lihat kamu di sini orangnya nggak ikut-ikutan, nggak mainstream, tapi kamu adalah orang yang anti mainstream. Kamu menciptakan style kamu sendiri. Terus yang aku lihat di sini, kenapa kamu begitu menarik ya? Di sini kamu tuh orangnya tipe orang yang bertahan teman-teman. Kalau misalnya memang menurut kamu tindakan kamu benar, kamu akan pertahankan itu. Kamu tuh orangnya berprinsip. Dan yang saya lihat ya, mungkin dia melihat kamu tuh adalah sosok yang sukses, yang pandai mengatur keuangan. Kamu tahu cara menyenangkan dirimu sendiri tanpa harus meminta-minta. Kamu adalah sosok orang yang mandiri. Itu yang dia pandang dari kamu. Ya. Dengan tipe-tipe yang kayak gini, menurut aku itu membuat dia semakin tidak ingin melepaskan kamu. Kemudian kita lihat lagi dari jiwanya dia ya. Kita lihat dari jiwanya dia. Apa yang membuat kamu tuh begitu atraktif, begitu menarik. Tuh. Di sini ada divine timing ya. Sudah cukup lama orang ini tuh memperhatikan. Seru ya punya anak ngajak main ya. Tahu mamanya lagi buat video dulu. Nah, di sini ada divine timing, dia sudah melihat kamu itu dengan cukup cermat ya, cukup lama, dan ini kayaknya sih memang dari waktu ke waktu dia suka sama kamu gitu loh. Jadi sekarang tuh makin kayak sesuatu tuh bertumbuh teman-teman, nggak serta-merta dia tuh suka sama kamu langsung suka prok gitu loh. Dari awal dia ngelihat kamu, di situ ada rasa yang bertumbuh, dan ini ada prosesnya. Dia melihat kamu itu adalah sebagai mirror self. Jadi dia melihat dirinya dia pada kamu. Ya. Terus di sini yang aku lihat dia melihat kamu itu adalah seseorang yang membawa hawa positif baru. Secara jiwa ya, ada ketenangan di situ, ada kebahagiaan. Orang yang bisa ngebuat dia senyum terus, ya. Dan di sini ada
Oke, love beliefs. Dia tuh kayak ada kepercayaan bahwa memang dengan mencintaimu itu adalah salah satu cara untuk membuat dia itu tidak terkungkung atau tidak terpenjara dengan pikirannya sendiri. Jadi kamu tuh adalah hal baru gitu loh. Mungkin orang yang suka sama kamu ini adalah orang yang introvert. Tapi aku akan cek dulu ya. Ciri-cirinya orang yang melihat kamu sangat menarik. Ini adalah orang yang melihat kamu sangat menarik. Oke. Orang ini itu pernah pernah dikhianati atau pernah gagal dalam urusan cinta. Oke. Dia pernah terkhianati karena ya pasangannya mungkin sama orang lain. Yang aku lihat dia di sini hanya sebagai kayak sebagai pecundang aja di antara hubungan pasangannya dengan orang baru ya. Kemudian dia ini sangat kagum dengan sosok bapak. Bapaknya dia adalah supporter ya, supporter buat dia. Kemudian di sini ada kartu obstacle. Jadi ayahnya itu adalah yang memberi support, banyak menurun sisi ayah nih. Orangnya itu kalau ada hambatan tipe-tipe yang jalan terus, kayak nggak peduli gitu loh. Pokoknya aku mau coba dulu. Dia punya satu ambisi yang besar dan orangnya ini lebih banyak aksi daripada halusinasi, daripada delulu ya. Oke. Mungkin untuk status keuangan saat ini lagi sedang nggak bersahabat sama dia ya. Dia tuh kayak starting over lagi untuk kayak menyusun kembali keuangannya. Dan dia starting over, pokoknya starting over banget. Ciri-cirinya bisa jadi orang ini ada yang lebih tua atau lebih muda. Secara umur itu relatif ya teman-teman. Kamu ketemu sama dia di mana? Sebentar. Kamu ketemu sama dia di mana? Kerjaan. Pokoknya sesuatu yang kerjaan. Bisa aja kayak untuk masa depan, misalnya sekolah atau tempat kerja. Lebih besar sih ini tempat kerja teman-teman ya. Jadi orang ini menginginkan adanya satu jawaban dari kamu. Apakah kamu menerima dia? Apakah kamu juga suka sama dia? Selama ini ya saya melihat secara garis besar dia banyak memperhatikan kamu dari jauh. Kondisinya dia tuh kayak menjauh, bahkan dia takut untuk mendekat sama kamu. Coba deh kamu tebak-tebak siapa ini orangnya, karena dia melihat kamu itu kayak sudah cukup memperhatikan gitu loh. Teman kerja kamu, ada gak gesture-gesture orang yang mungkin suka ngeliatin kamu? Aku coba untuk lebih detail lagi ya. Kalau dalam sikap dia ke kamu tuh gimana? King of Pentacles. Kayaknya dia banyak ngebantu deh. Orangnya tuh suka care, ngebantu. Terus yang aku lihat di sini tuh kayak selalu memberikan motivasi, sesuatu yang positif, sesuatu yang pasti. Orangnya tuh nggak mikir dua kali kalau mau ngebantu orang, dia ada, dia bantu. Gitu ya. Terus ada kartu Page of Pentacles. Orangnya kreatif dan dia tuh selalu kayak dia jago dalam mengelola keuangan sih sebetulnya, walaupun keuangan dia juga lagi nggak bagus mungkin karena keadaan. Orangnya itu kayak mungkin bekerja di bidang keuangan bisa jadi ya, atau dia bagian apa ya yang bagian keuangan tuh akuntan mungkin, sesuatu yang berbau uang pokoknya. Terus yang aku lihat di sini ada kartu Three of Wands. Dia tuh selalu kayak bilang
ke kamu selalu ada kesempatan lain gitu loh. Selalu ada motivasi kayak gini. Kamu nggak boleh nyerah ya. Eh, Pasti ada jalan terbuka buat kamu. Dia selalu kayak ngomong gitu. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa orang ini? Kamu tebak-tebak sendiri deh. Orangnya sekarang masih single atau baru pisah dari pasangan. Kamu ambil aja ya kira-kira yang dari 4 ini yang paling deket, yang paling mirip. Apakah dia siap untuk menjalin koneksi dengan kamu? Siap banget ya. Ada kartu Ten of Pentacles dan ada kartu The Star. Memang kamu adalah pujaan hatinya. Kamu yang ditunggu dia sejak lama, teman-teman. Ya, kamu yang ditunggu dia sejak lama. Ini aku akan ambilkan untuk inisialnya. Ini adalah inisialnya, teman-teman. Kalau memang ada nama dia di situ, misalnya ada 2 nama, misalnya namanya dia Ramli gitu ya, R-A-M. Wah, ada nih nama Ramli gitu. Mungkin dia ya, atau misalnya ada RA aja, atau ada siapa lagi misalnya. Nah, kayak gini. Siapa gitu kan? Mungkin aja, ya kan? Apapun mungkin terjadi di sini di nama-nama ini. Kamu silakan selami nama ini, pantengin kira-kira sudah saatnya gak sih kamu ngeh ke orangnya, dan mungkin kalian harus ada koneksi khusus, koneksi spesial ya. Coba lakukan pendekatan sama orang ini, siapa tahu ya jadi jodoh hidup semati. See you, I love you, dan aku harap pembacaan kali ini bisa lebih membuat kalian itu berpikir bahwa nggak itu aja orang yang ada. Oke? Thank you, bye bye, assalamualaikum.